Asal kamu tahu ya, pengacara baru dari pihak korban tanah longsor itu udah mulai menemukan hasil. Nanti kita tinggal lihat siapa yang akan bertanggung jawab atas musibah ini. Oke? Apapun masalahnya, pasti kita bisa lewatin. Dan kita bisa bersatu. $30 miliar? Benar, Bu. Ini nggak masuk akal. Maaf, saya hanya menjalankan tugas. Kalau begitu saya permisi dulu. Aku nggak akan tinggal diam. Kali ini Satria tidak akan berhasil menghancurkan perusahaanku Widya Karya. Wow, ternyata kamu berhasil juga ya. Saya benar-benar nggak nyangka loh. Ternyata kamu seorang suami yang sangat lihai berkhianat dengan istri sendiri. Tapi makasih, Tim. Makasih. Sekarang urusan kita sudah selesai. Widya Karya. Saya kan sudah perintahkan taruh simpan di tempat file yang biasanya saya taruh. Tanggung jawab siapa ini? Cari sekarang. Mama kenapa itu, Gas? Tumben banget marahnya kayak gini. Mama syok, Kak. Soalnya berkas survei pembangunan villa itu mendadak hilang. Hilang? Gimana caranya berkas itu bisa hilang? Saya kan sudah bilang, itu penting. Data berkas dari survei itu penting dan menunjukkan bahwa perusahaan kita Widya Karya ini tidak bersalah. Gimana caranya bisa hilang sih? Ma, tenang dulu dong, Ma. Gimana Mama bisa tenang, Jun? Ini bukti penting. Ma, kita kan masih bisa nyari kopi daripada file itu. Siapa tahu kita bisa nemu, iya kan? Yang penting Mama jangan khawatir sekarang. Serahin semua sama aku. Enggak, Mama nggak akan tinggal diam. Mama juga mau ikut cari berkas itu. Mama jangan maksain diri, Mah. Mending Kak Juna aja yang ngurus semuanya ya. Lebih baik Mama istirahat sekarang. Cari berkas itu. Oke, sekarang kita bagi tugas. Coba cari filenya di tempat penyimpanan file. Pasti ada itu. Gak mungkin terselip, Pak. Berkas itu sangat penting sekali. Saya pasti pisahkan berkas itu di dalam satu map. Dan saya udah naruh di dalam loker. Maafin Papa, Gas. Maafin Papa. Aneh banget. Tadi nggak diangkat. Sekarang nggak aktif. Sekarang, Widya tidak bisa membuktikan kalau perusahaannya tidak bersalah. Udah pasti. Lain kali, kalau kamu mau ngomong sama wartawan, bilang saya dulu dong. Kamu tahu kenapa? Setiap pernyataan kamu, itu bisa merugikan kita. Merugikan keluarga dan juga perusahaan. Ngerti? Terima kasih buat masukannya, Mas. Tapi sayangnya, ini keluarga aku. Aku anak kandung Papa, bukan kamu. Satria. Oh ya, satu lagi, Mas. Daripada kamu ngurusin aku terus, lebih baik sekarang kamu ngurusin Safa. Dia anak kandung kamu, kan? Kamu tuh seharusnya mengajarkan sama dia bagaimana caranya membela keluarga. Keluarganya sendiri, bukan keluarga pacarnya.
Safa, Papa. Pak, sekarang Safa harus berbuat apa, Pak? Papa tahu kan kalau sekarang ini Safa sangat mencintai Juna. Dan Safa juga bekerja di perusahaan Widya Karya, Pak. Safa bisa berbuat apa sekarang? bukannya dari awal kamu sudah tahu mengenai survei yang dilakukan oleh Widya Karya? Iya, Pak. Nah, tentunya kamu bisa cari jalan keluarnya kan? Maksud Papa? Papa nggak minta Safa untuk bersaksi palsu, terus pihak Widya Karya yang disalahkan kan, Pak? Bukan begitu, Safa. Widya itu sudah memperlihatkan setengah dari hasil survei mengenai pembangunan villa itu. Dan setengahnya lagi, dia akan mengurusnya sendiri. Sudah pasti, setengah dari hasil survei itu pasti ada data-data mengenai tanah yang tidak kuat. Tapi dia tidak pernah melaporkannya ke Papa. Papa rasa, inilah alasannya. Kenapa dia tidak memberitahukan Papa. Karena dia membenci Papa. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin Safa tahu sekali gimana sifatnya Bu Widya itu. Dia gak mungkin berbuat curang seperti itu dong, Pak. Dari mana kamu bisa yakin soal itu? Papa mengenal Ibu Widya itu lebih lama daripada kamu. Kamu tahu, perempuan itu sudah mengkhianati Papa. Sekarang, keputusannya ada di tangan kamu. Kamu memilih membela Ibu Widya atau membela Papa. Kok nggak ada sih? Kan gue sendiri yang naruh sini. Ada apa ini? Safa. Iya, kali-kali dia bisa bantu. Halo? Hai sayang. Boleh minta bantuan kamu nggak? Aku lagi nyari data-data tentang pembangunan villa di sana. Kira-kira kamu bisa bantu nggak? Sorry, Jun. Aku nggak bisa. Kamu kenapa, Safa? Ada apa ini? Nggak apa-apa. Maaf, aku matiin telepon dulu ya. Maafin aku, Jun. Untuk kali ini aku akan memilih keluarga aku. Kenapa tiba-tiba Safa jadi aneh ya? Ada apa ini? Ini nggak biasanya kayak begini. Karena Papa yang nyuruh Safa. Ngapain lo di sini? Ketemu loh. Gue nggak mau ketemu sama lo. Pergi. Percuma lo ngarepin Safa datang. Karena kali ini dia nggak bakalan nolongin lo. Karena dia sekarang udah sama sekali nggak nganggep lo itu yang terpenting buat hidupnya, Jun. Ya, tapi sih harusnya lo tenang aja. Karena gue bakalan nolongin lo kok. Sekarang lo bilang aja, apa yang harus gue kerjain? Udahlah lo. Mending sekarang lo pulang. Jun, gue serius, gue ini bisa bantuin lo. Walaupun lo mau bantu gue, tapi gue nggak butuh bantuan lo. Mending cara lo pulang. Dan jangan ganggu gue lagi. Seberapa besar usaha buat lo menghindar, gue tetap yakin suatu saat nanti lo pasti nyerah. Karena kali ini Safa nggak akan nolongin lo, Jun. Aku yakin, Jun. Aku yakin kita masih bisa bertahan. Dan aku juga yakin kita juga masih bisa mempertahankan apa yang kita punya sekarang.
Ma, tolong kembaliin, Ma. Itu punya Safa, Ma. Cincin dari dia ya? Ma, tolong kembaliin, Ma. Bukannya kamu lebih cinta sama Juna? Jadi buat apa kamu takut kehilangan cincin ini? Ma, tolong balikin, Ma. Itu punya Safa, Ma. Tolong, Ma. Ma, tolong, Ma. Balikin, Ma. Apaan sih? Balikin, Ma. Itu cincin Safa, Ma. Mama. Mama, jangan, Ma. Kenapa sih Mama tega ngelakuin itu? Kenapa Mama buang cincin dari Juna? Sekarang cincin itu udah nggak ada lagi. Berarti hubungan kamu dan Juna sudah nggak ada artinya. Enggak. Safa harus cari. Ya terserah. Saf, kamu kenapa sih? Ngapain kamu begitu sama Safa? Balikin dong cincinnya. Ayo, Apa sih, Mas? balikin cincinnya. Mas, saya justru melakukan ini semua untuk kebaikan Safa, Mas. Memangnya Mas Wisnu mau ngelihat Safa menikah dengan anak Widya? Hah? Mas sadar ya, keluarga kita sedang bermasalah, Mas. Papi lagi sakit. Iya, tapi kan... Udah Mas. Saya akan melakukan apapun untuk mempertahankan keluarga kita. Walaupun harus mengorbankan perasaannya Safa. Dan satu hal lagi ya, Mas. Mas Wisnu harus ingat. Safa itu bukan sama-sama. Bukan anak kandung kita. Safa, kita masuk aja ke dalam yuk. Nggak bisa, Pak. Cincin dari Arjuna itu sekarang hilang. Papa tahu sendiri kan kalau itu adalah barang yang paling berharga buat Safa. Pak, Papa tolongin Safa untuk cari barang itu sebentar aja, Pak. Kamu baru pulang, sayang? Mama punya kejutan buat kamu. Kejutan apa sih, Ma? Cincin? Itu adalah cincin Safa yang selalu dipakai. Karena itu dari Arjuna. Dan Mama yakin, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dengan cincin itu. Ya kan? Mama tenang aja. Luna banyak belajar dari Mama. Jadi Luna tahu kok apa yang harus Luna lakuin. Sekarang gimana, Pak? Sekarang
Safa bisa ngelakuin apa? Safa harus bilang apa sama Juna kalau cincinnya itu ternyata hilang, Pak? Sabar ya sayang ya. Besok kita cari lagi. Siapa tahu besok ketemu. Tapi kalau cincin itu benar-benar hilang gimana, Pak? Mungkin aja kamu nggak jodoh sama Juna. Papa, kok bisa tega-teganya sih ngomong kayak begitu sama Safa? Halo? Safa, kita bisa ketemuan sekarang? Tapi Jun, aku lagi... Tolong Safa, sebentar aja. Aku sekarang udah di depan rumah kamu. Kau bisa keluar? Iya. Makasih ya. Kemana lo? Nemuin Juna ya? Gue bisa tebak. Pasti lo mau cerita soal cincin lo itu kan? Atau lo mau bilang kalau cincin lo itu dibuang sama mama karena mama nggak setuju sama hubungan lo dan Juna? Iya? Aku pikir kamu gak bakal keluar. Oh ya, Sa. Mana cincin itu? Safa. Gue bisa tebak. Pasti lo mau cerita soal cincin lo itu kan? Atau lo mau bilang kalau cincin lo itu dibuang sama mama karena mama nggak setuju sama hubungan lo dan Juna? Iya? Safa. Safa, tunggu. Aku gak akan maksa. Kalau kamu gak akan cerita. Maafin aku, Jun. Cincin dari kamu hilang. Mama buang ke taman terus semalaman aku cariin tapi nggak ketemu, Jun. Udah. Kamu tahu, 1000 cincin pun nggak akan lebih berharga daripada cinta kita. Yang terpenting sekarang adalah kita harus bertahan dengan cinta kita. Beraninya Safa ngasih tahu kalau mama buang cincinnya. Mama, Mama. Bagus ya, Ma. Kamu lebih membela keluarga pacar kamu daripada keluarga kamu sendiri. Ma, Tante, lepasin Safa. Tante. Ngajar kamu ya? Ma. Kamu itu harusnya sadar siapa kamu sebenarnya. Dan siapa yang selalu membantu kamu saat orang ini gak ada. Dan kamu bilang sama keluarga kamu untuk siap-siap mendekam di penjara. Karena saya dan keluarga saya akan membuat korban longsor itu menang melawan gugatan mama kamu. Safa,
Aku ngerti posisi kamu. Tapi apapun keputusannya, aku cuma berharap kamu ikutin kata hati kamu ya. Aku balik. Hati-hati, Jun. Iya, Kak. Kayaknya kita nggak perlu minta bantuannya Safa deh. Soalnya tadi mamanya Safa, Tante Sandra, sempat bilang kalau mereka udah nyewa pengacara buat ngebelain para korban. Kak, gue yakin kita pasti bisa nemuin jalan keluarnya. Mendingan lu sekarang pulang aja ya. Temenin Mama biar Mama nggak stres. Oke. Keluar kamu! Aku memang pengacau. Aku memang pengkhianat. Aku memang pengkhianat. Aku tega mengkhianati istriku sendiri. Aku pengacau! Papa? Aku pengacau. Papa kenapa, Pak? Papa ngapain di sini? Salah Papa, guys. Ini salah Papa. Papa udah ngianatin Mama, guys. Maksud Papa apa? Putri, apa yang harus Mama lakukan? Mama bingung. Mama nggak tahu apa yang harus Mama lakukan saat ini, Putri. Mama tahu. Sani. Ya, Sani. Aku yakin dia pasti bisa bantu aku. Kembalikan pada kami! Kembalikan anak-anak kami! Ayo, Bu! Ayo, ayo! Ayo, Warga! Ayo! Ada apa ini? Ayo! Kembalikan! Kembalikan! Kembalikan, Bu! Ayo, Bu! Ayo, ayo! Ayo, Warga! Dari mana orang-orang itu? Pak, tenang. Ibu Bapak tenang ya, Pak ya. Tenang semuanya, kita bicara baik-baik. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa harus menuntut pada saya? Kembalikan pada kami! Kembalikan! Ada apa ini, Ma? Kembalikan! Apa-apaan ini? Ma, ini kenapa di sini semua nih? Ini saya yakin, Pak. Ini semua salah paham. Ayo, kembalikan rumah kami! Kembalikan anak-anak kami yang hilang! Ayo! Kembalikan! Kembalikan! Udah. Kita buktikan semua di pengadilan. Kalau keluarga kami yang salah, maka kami akan ganti rugi. Siapa yang bisa menjamin janji Bapak? Bapak dengar sendiri kan? Saya yang bicara. Saya yang berjanji. Tapi ingat, Pak, jangan sampai ingkar janji. Kalau tidak, kami akan kembali lagi. Ya! Tol! Ayo, bubar. Ya sudah, salah. Untuk kamu pulang, Nak. Oh, nggak apa-apa. Kita masuk dulu. Halo, Bos. Beres, Bos. Kami berhasil bikin Ibu Widya jadi ketakutan. Kerja yang bagus. Aku udah transfer pembayaran kamu ke rekening kamu. Oke? Oke, Bos. Apa yang kamu lakukan ke Widya? Kamu tidak usah menghubungi saya lagi. Saya senang bekerja sama dengan kamu. Engkau masih yang beri
kamu lakukan ke Widya? Cepat katakan. Satria, jawab saya. Aku nggak punya waktu untuk berbicara sama kamu. Masih banyak meeting yang harus aku hadiri dan kamu nggak berkepentingan untuk hadir. Minum dulu, Ma. Kasih, Nak. Kenapa orang-orang itu bisa tahu ya, Jun? Rumah kita di sini. Dari siapa mereka tahu? Siapa lagi, Ma? Mereka semua itu kan suruhannya Om Wisnu. Kamu bisa yakin? Dari mana kamu tahu? Karena aku dengar sendiri, Ma. Kalau keluarga Om Wisnu, sewa pengacara buat para korban longsor itu, Ma. Antar Mama kantor polisi sekarang, Jun. Mau ngapain, Ma? Kamu ingat Pak Sani? Orang yang menyandra papanya Safa? Iya. Mama yakin dia bisa bantu kita. Jadi anterin Mama sekarang juga. Kita pergi sekarang kantor polisi. Ayo. Ma. Silakan. Terima kasih, Pak. Maafkan saya, Bu. Saya teh tidak tahu kalau tanah itu bakal longsor lagi. Kalau tidak saya nyelamatin anak ibu bakal jadi korban keratan longsor. Ya, punten saja, Bu, kalau sampai Pak Wisnu waktu itu saya sandra karena saya kalap. Habisnya, anak sama istri saya kena longsor korban, Bu. Saya bisa mengerti alasan Bapak. Ya, sebenarnya teh saya tidak ingin hal ini terjadi, Bu. Cuman kepala proyek villa itu saja yang bandel. Sudah jelas, hujan 3 hari berturut-turut, masih bangun villa. Alah. Berarti mereka sebetulnya sudah tahu bahwa pembangunan tidak bisa dilanjutkan. Dan mereka sudah tahu apa yang bisa terjadi kalau melanjutkan pembangunan. Tapi mereka masih tetap melanjutkan. Pak, untuk itu kami kemari. Kami mau minta tolong sama Bapak untuk memberi kesaksian, Pak. Bahwa sebenarnya yang bertanggung jawab bukan perusahaan dari mama saya. Ya punten, Bapak Ibu. Saya teh mau bantu. Tapi Ibu kudu berjanji mau bantu saya. Anak saya si Puput, Bu. Karena ya si Puput sampai sekarang, Bu, masih dirawat di rumah sakit gara-gara tanah longsor itu, Bapak Ibu. Kalau soal itu, Bapak nggak usah khawatir. Saya janji, kami akan merawat Puput. Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Aduh. Iya betul-betul, saya Widya. Saya minta tolong untuk disiapkan berkas karena saya mau mengajukan jaminan atas nama Bapak Sani Darmawan. Iya, tolong secepatnya ya. Baik, terima kasih. Mama yakin mau kasih jaminan buat Pak Sani? Ya kenapa enggak, Jun? Pak Sani itu kan yang menyandera papanya Safa, Ma. Iya, Mama tahu. Tapi dia juga tahu dan bisa membersihkan nama baik perusahaan Widya Karya. Itu juga penting. Tapi, Ma, kalau seandainya kita menang dalam kasus ini, kasihan Safa dong, Ma. Safa pasti menderita. Jun, Mama minta tolong sama kamu untuk bisa memisahkan kasus ini dengan urusan pribadi kamu dan Safa. Tolong pengertiannya. Karena Mama yakin perusahaannya Wisnu dan keluarganya lah yang harus bertanggung jawab atas musibah tanah longsor itu, bukan keluarga kita. Apa istirahat ya? Gas, Papa bangga sama kamu. Kamu laki-laki yang berhati kuat. Laki-laki yang berhati besar. Bukan seperti Papa, Gas.
Papa ngomong apa sih? Sebagai laki-laki, Gas, Papa nggak sanggup melihat mama kamu bersanding dengan Wisnu. Karena itu, Papa ngebiarin diri Papa terjebak dalam permainan Sandra. Maksud Papa apa sih? Kenapa Papa ngomong gitu? Mungkin aku bisa nyari tahu jawabannya dari HP Papa. Perempuan licik. Siapa dia? Kenapa Papa sering nelpon dia? Gua harus cari tahu. Udah deh Tio, kamu tidak usah menghubungi saya lagi. Urusan kita sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya senang bekerja sama dengan kamu. Maaf Bu Sandra. Pak pengacara udah nunggu di depan. Bu Sandra. Bu Sandra itu kan mamanya Safa. Ada apa Papa dengan mamanya Safa? Kerjasama apa yang mereka lakukan? Satria, jawab saya. Apa yang kamu lakukan ke Widya? Semangat banget sih kamu nanya aku soal Widya. Segitu besarnya rasa peduli kamu sama dia. Ini bukan masalah Widya, tapi ini masalah kebenaran. Saya tahu, masalah tanah longsor itu bukan kesalahan Widya, tapi kesalahan kita, ya kan? Jaga omongan kamu. Jangan sampai omongan ini terdengar sama orang lain. Karena ini adalah rahasia keluarga. Cukup keluarga kita aja yang tahu. Itu juga kalau kamu masih hormat sama papiku. Dan kamu masih anggap dia sebagai mertua kamu. Ngerti? Wisnu, ini dapat Wisnu. Wisnu. Aduh. Bu Widya menjamin Pak Sani keluar dari penjara. Kenapa dia melakukan itu ya? Karena Pak Sani adalah saksi kunci yang pernah mengingatkan kepala proyek untuk menghentikan pembangunan villa agar tidak terjadi longsor. Wisnu, Wisnu, Wisnu. Sebentar ya Pak ya. Wisnu, Wisnu ini cincinnya nih. Oma? Oma kok bisa ketemu sama cincin ini? Dapat dari mana, Oma? Kamar Luna. Bibi. Iya, Non. Tolong bawa Oma masuk ke dalam kamar ya. Iya. Ma, tolong jelasin ke Safa. Kenapa cincin ini bisa ada di kamarnya Luna, Ma? Kalau memang Luna nemuin cincin ini, kenapa nggak secepatnya dibalikin ke Safa? Untuk apa mengembalikan cincin itu ke kamu? Dan memang harusnya cincin itu dibuang. Karena apa? Kamu menganggap pemberi cincin itu lebih penting daripada keluarga kamu. Kamu tahu apa yang sudah dilakukan oleh Arjuna dan keluarga? Mereka membebaskan Pak Sani, orang yang sudah menyandera dan menyakiti papa kamu. Saya mau tahu, apakah Juna lebih penting daripada keluarga kamu? Kalau kamu mau membenci saya, ataupun Luna, saya tidak peduli. Tapi yang saya mau tahu, apakah kamu peduli
sama orang yang selama ini kamu panggil papa dan merawat kamu seperti anaknya sendiri? Hah? Biar saya sendiri yang mengembalikan. Kamu bilang cincin itu hilang. Kenapa cincin ini dikirim ke kantornya aku? Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Dokter, maaf saya mau tahu bagaimana keadaan anaknya Pak Sani? Kondisi Putri semakin parah. Putri. Permisi, saya mau lihat dulu ya, Dok. Ya, silakan. Putri. Pak Sani, saya janji apapun akan saya lakukan untuk menyembuhkan anak Bapak dan menolong Bapak. Maaf Bu, ada tamu namanya Pak Wisnu. Dari tadi nungguin Ibu, katanya ada keperluan penting. Oh ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Mas Wisnu, ngomong apa dia kesini? Widya punya anak perempuan. Ada urusan apa kamu masuk di ruanganku? Dan jangan sentuh barang-barangku. Siapa anak ini, Wid? Widya. Aku bilang jangan sentuh barang-barangku. Dia anak perempuanku. Sekarang kita pergi. Anak perempuan kamu? Aku bilang keluar. Permisi, selamat siang Pak. Ini ada paket buat Bapak. Makasih Putri ya. Makasih ya. Paket apa sih ini? Ini kan cincinnya Safa. Maafin aku, Jun. Cincin dari kamu hilang. Mama buang ke taman terus. Semalaman aku cariin tapi nggak ketemu, Jun. Siapa yang ngirim ini? Safa, aku pengen ketemu. Di restoran tempat biasa, bisa? Oke. Ada apa, Jun? Kamu ngomongin apa? Kamu bilang cincin itu hilang. Kenapa cincin ini dikirim ke kantornya aku? Kenapa nggak kamu sendiri yang ngantar ke aku? Maaf, Jun. Aku rasa aku nggak bisa ngelanjutin pertunangan itu. Kamu ngomong apa sih? Apa benar, Jun? Apa benar kamu ngebebasin Pak Sani? Iya. Betul. Kenapa, Jun?
Sedangkan kamu tahu sendiri. Kalau aja Pak Sani itu menyandra papaku di tanah longsor itu. Tapi Pak Sani juga yang nyelamatin kamu dari tanah longsor, Safa. Kita itu hutang nyawa sama dia. Ya, aku tahu. Tapi biar gimana pun, keselamatan keluarga aku itu tetap nomor 1. Dan aku nggak bisa membiarkan itu terjadi, Jun. Iya, tapi keluarga aku juga penting. Sekarang aku tanya sama kamu. Apa kamu tega ngorbanin orang yang sama sekali tidak bersalah dengan orang yang udah jelas-jelas sangat bersalah hanya karena mereka itu keluarga kamu? Tapi keluargaku tidak terbukti bersalah, Arjuna. Belum terbukti. Bukan tidak terbukti. Dan sampai keluargaku belum terbukti bersalah, aku akan tetap membela keluargaku. Aku tidak akan pernah meninggalkan keluarga aku dan datang ke keluarga kamu untuk membela keluarga kamu hanya karena aku cinta sama kamu, Jun. Jawab, Pak. Sandra tahu kalau papa ini sangat mencintai mama kamu. Kita udah tahu, tanah di sana itu bermasalah. Kamu, Sandra, yang memaksa untuk